Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Yuliar, NPM 20030111062, Prodi Ekonomi Syariah, kelas B. Di sini saya akan mempraktikkan uji Gauss-Markov dan uji OLS yang terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Praktik ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Ekonometrika yang diampu oleh Bapak Yudhistira Ardana, ME. Langsung saja ke praktiknya. Yang pertama, saya akan menguji OLS. Langkah awal yaitu kita akan membuka aplikasi eViews. Jika sudah terbuka, klik Create a new eViews work file. Lalu kita setting ke unstructured atau undit. Dan di sini kita isi berapa data yang akan kita buat. Lalu klik OK. Nah, di situ sudah muncul konstanta dan resitnya. Lalu kita pilih untuk mengimport datanya, kita pilih file, import from file. Lalu kita cari data yang sudah dibuat. Ya, kita klik dan klik open. Sudah terlihat di situ datanya. Lalu klik next. Bisa next, bisa finish, tetapi saya klik finish saja. Di situ boleh pilih yes atau no, saya pilih no. Sudah terlihat semua variabelnya. Untuk mengestimasinya kita klik quick estimation equation, lalu di sini klik variabelnya yaitu y konstanta, lalu variabelnya x1, x2, x3, dan x4. Lalu kita pilih OK. Nah, di situ sudah muncul hasil dari estimasi OLS. Bisa dilihat di sini nilai probabilitasnya X1 sampai X4. X1 dan X3 itu signifikan karena nilainya 0,00. Sedangkan X2 dan X4 itu tidak signifikan. Lalu nilai T statistiknya X1 dan X3, X4 itu bernilai positif, berarti berpengaruh positif terhadap Y, yaitu pendapatan ayam per kapita. Sedangkan X2-nya negatif, berarti dia berpengaruh negatif. Untuk nilai adjusted R-square-nya yaitu 0,9280. Sudah bisa dikatakan goodness of it karena lebih dari 80%. Dan untuk probabilitas F statistiknya itu 0,0000, artinya permodelannya bagus dan benar bahwa pendapatan berpengaruh pada konsumsi. Selanjutnya untuk uji normalitas, kita klik view, lalu pilih residual diagnosis dan histogram normality test. Nah, di situ terlihat bahwa nilai Jar-Kubera dan probability-nya 1,1223 dan nilai probability-nya 0,5705. Kita akan fokus ke nilai Jar-Kubera yaitu 1,1223.
Di situ katakan tidak signifikan dan tidak terdistribusi normal. Dan nilai probability-nya 0,5705, lebih besar dari 5%, berarti tidak signifikan dan uji asumsi normalitas terpenuhi. Selanjutnya kita akan menguji autokorelasi, yaitu kita hilangkan dulu, lalu kita estimasi lagi, estimation equation, klik variabelnya seperti tadi, Y konstanta X1 sampai X4. Lalu klik OK dan muncul hasil estimasinya. Kita lihat hasil Durbin-Watson. Di situ 1,076030. Sedangkan data observasi kita ada 23. Berarti kita lihat di tabel Durbin-Watson, di situ di sana terlihat bahwa nilai DU-nya 1,7855 dan nilai DL-nya 0,9864. Dapat disimpulkan bahwa DL lebih kecil sama dengan dari nilai Durbin-Watson, lebih kecil sama dengan dari nilai Durbin DU. Berarti kita tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa. Itu untuk uji autokorelasi. Selanjutnya kita akan menguji heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas, kita estimasi terlebih dahulu variabel yang ada, lalu apakah data yang kita gunakan itu mengandung heteroskedastisitas atau tidak. Kita akan bisa mendeteksinya menggunakan uji Park dan uji Gletser. Untuk menguji uji Park, kita akan menambahkan variabel terlebih dahulu dengan cara klik genre, lalu tulis variabel yang akan kita tambahkan. Tulis res2 sama dengan resit pangkat 2. Lalu klik OK. Nah, di situ sudah muncul variabel baru yaitu res2. Untuk mengestimasinya kita ganti saja ya, itu y-nya menjadi log res2 buka kurung tutup kurung konstanta x1, x2, x3 dan x4. Lalu klik OK. Di situ sudah muncul hasil estimasi uji Park-nya. Bisa kita lihat dari nilai probabilitas. Bisa dilihat X1 sampai X4 di probabilitasnya itu lebih dari 0,05. Sehingga data yang digunakan terhindar dari heteroskedastisitas atau tidak adanya heteroskedastisitas. Untuk uji Gletser, kita juga akan menambahkan variabel yaitu res ABS sama dengan ABS resit. Lalu klik OK. Nah, muncullah hasil dari uji Gletser. Lalu kita estimasi. Yang log res2 itu kita ganti menjadi res ABS konstanta X1, X2 sampai X4. Sudah muncul uji Gletsernya. Lalu kita lihat di nilai probabilitasnya. Dari X1 sampai X4 itu bisa dikatakan tidak ada heteroskedastisitas karena nilainya lebih dari 0,05. Yang terakhir kita akan menguji multikolinearitas VIF.
Langkah awal kita klik quick, lalu estimation equation, kita isi variabelnya, lalu klik OK. Muncul hasil estimasinya. Lalu untuk menguji multikolinearitas, kita klik view, lalu pilih koefisien diagnostik, lalu pilih variance inflation factor. Muncullah hasil multikolinearitas VIF. Kita bisa lihat di nilai center VIF-nya. Di situ hasil variabel X1 sampai X4 lebih dari 10, maka dikatakan terjadinya multikolinearitas. Itulah hasil praktik dari uji OLS dan uji Gauss-Markov yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.